Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelantan dengan NIM A1C118023. Di sini saya akan membahas permasalahan saya mengenai mekanisme reaksi-reaksi adisi pada aldehid dan keton. Saya memiliki 3 permasalahan. Permasalahan saya yang pertama yaitu apa yang terjadi jika reaksi adisi alkohol pada aldehid bila menggunakan katalis basa. Alasan saya mengungkit permasalahan ini karena alkohol merupakan nukleofil lemah yang akan bereaksi dengan atom karbon, dan katalis basa sendiri ini digunakan oleh alkohol pada pembentukan cyanohidrin, sehingga ada kemungkinan terjadinya suatu reaksi adisi pada alkohol dan aldehid. Bukti dari permasalahan saya ini pada blog saya pada poin B tentang adisi alkohol aldehid kalimat pertama, yaitu adisi alkohol pada aldehid menggunakan asam sebagai katalis. Permasalahan ini ditanggapi oleh Risa Nopalina Ginting, di mana jawaban dia tidak tepat dikarenakan tidak menjelaskan bagaimana proses pembentukan senyawa enolat yang ia katakan merupakan hasil reaksi adisi dari alkohol dan aldehid. Kita ke permasalahan yang kedua, yaitu apa yang menyebabkan reagen Grignard direaksikan dengan aldehid menghasilkan alkohol sekunder. Alasan saya mengungkit permasalahan ini karena reagen Grignard merupakan nukleofil kuat, dan aldehid sendiri memiliki atom karbonil yang lebih terbuka dan hasil reaksi adisinya memiliki hambatan sterik yang lemah. Ketika suatu hambatan sterik lemah, maka suatu reaksi itu akan cepat berlangsung, dan seharusnya terbentuknya itu alkohol tersier yang memiliki laju reaksi cepat. Bukti dari permasalahan saya ini pada poin D tentang adisi dari reagen Grignard aldehid pada kalimat keempat, yaitu reagen Grignard direaksikan dengan aldehid menghasilkan alkohol sekunder. Permasalahan ini ditanggapi oleh Ermawati, yang mana jawaban dari Ermawati tidak tepat dikarenakan tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana alkohol sekunder itu terbentuk dari awal hingga akhir dan faktor-faktor hingga pembentukannya. Kita ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengapa faktor sterik pada reaksi Wittig dengan keton menyebabkan tidak dibuatnya alkena tetra substitusi. Alasan saya mengungkit permasalahan ini karena reaksi Wittig dengan keton menghasilkan alkena yang murni, dan tetra substitusi ini merupakan pergantian 4 atom dengan gugus lain. Bukannya semakin banyak suatu pergantian, maka menjadikan suatu reaksi ini semakin murni hasilnya. Dan faktor sterik sendiri ini meningkatkan energi potensial, sehingga kan lajunya semakin cepat. Namun mengapa tetra substitusi ini tidak dapat terbentuk pada mekanisme reaksi adisi ini? Bukti permasalahan saya pada blog saya pada poin G tentang adisi Yelek-Purpose keton pada kalimat ketiga, yaitu alkena tetra substitusi tidak dapat dibuat karena faktor sterik. Permasalahan ini ditanggapi oleh Kusnul Khotimah, yang mana ia menjawab jawabannya tidak tepat karena dia hanya tidak menjelaskan maksudnya pengaruh dari faktor sterik ini secara spesifik apa aja, apakah karena hambatannya, apa karena energi potensial tadi, ataukah karena hal apa. Tidak menjelaskannya secara rinci. Dan lebih jauhnya pada blog saya, keterangannya ada di deskripsi di bawah ini. Terima kasih.